Air sungai itu dingin menusuk tulang, tapi Gendhis tetap mencelupkan tangannya berkali-kali. Baju-baju ibunya yang sudah tipis dan berlubang di sana-sini ia gosok perlahan, seolah tak ingin merobek kain yang tersisa. Sungai kecil di belakang kampung itu bening sekali pagi ini, sampai-sampai ia bisa melihat wajahnya sendiri di permukaan air, wajah gadis berusia 19 tahun yang matanya sudah terlalu tua untuk usianya. Di tepi sungai, pohon jati tua menjulang, akar-akarnya menjuntai ke air seperti tangan-tangan keriput yang mencoba meraih sesuatu yang sudah lama hilang. Disitulah dulu ayahnya sering duduk sambil mengukir kayu, sebelum batuknya semakin parah dan akhirnya ia pergi selamanya 3 tahun lalu. Kini hanya ibunya, Sumiati, yang tersisa, seorang janda tua yang badannya semakin hari semakin ringkih, tulangnya seperti ranting kering yang siap patah. Ibu butuh baju bersih untuk ke dokter desa besok. Gumam Gendhis pada dirinya sendiri, suaranya nyaris hilang ditelan gemericik air. Ia ingat betul bagaimana ibunya masih bisa tertawa 10 tahun lalu. Sumiati yang dulu gagah, yang bisa menggendong sekarung beras sendirian, yang bisa menari jaipong di hajatan kampung sampai semua orang bertepuk tangan. Kini ibunya hanya bisa berbaring di dipan bambu, batuknya mengguncang tubuh kurusnya seperti angin menerpa daun kering. Dokter desa bilang itu paru-paru basah. Tapi obatnya mahal. Dan uang tak pernah cukup. Gendhis mengangkat baju ibunya yang baru dicuci, kain batik lusuh yang dulu dibeli ayahnya saat masih bekerja di kota. Warna coklatnya sudah memudar, benang-benangnya banyak yang lepas. Tapi itu satu-satunya baju bagus yang tersisa. Besok ibu harus pakai ini, katanya lagi, kali ini lebih pelan, seperti berbicara pada kain itu sendiri. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun-daun jati berguguran, beberapa jatuh ke air dan hanyut perlahan. Gendhis menatap daun-daun itu, teringat pesan terakhir ayahnya sebelum meninggal. Jaga ibumu, Gendhis. Jangan sampai dia kekurangan apa-apa. Janji yang kini terasa seperti lelucon pahit. Karena kenyataannya, ibunya kekurangan segalanya. Ia kekurangan obat, kekurangan makanan bergizi, kekurangan tenaga untuk sekadar bangun dari dipan. Dan Gendhis kekurangan tenaga untuk terus berpura-pura kuat. Tangan Gendhis bergetar saat memeras baju terakhir. Air yang jatuh dari kain itu bercampur dengan air matanya sendiri. Ia tidak menangis keras, hanya diam, seperti sungai yang tetap mengalir meski membawa luka. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara motor butut. Gendhis mengangkat kepala. Pak Camat lewat lagi. Naik motor trail baru mengkilat, pakai helm import, jaket kulit, dan sepatu mengkilap. Di belakangnya, istrinya memeluk pinggang sambil tertawa-tawa. Mereka sering lewat jalan setapak dekat sungai ini, entah mau kemana. Gendhis menunduk lagi, pura-pura sibuk mencuci. Tapi motor itu berhenti tepat di tepi sungai. Gendhis, lagi nyuci ya? Suara Pak Camat riang, seperti orang yang tak pernah tahu arti susah. Iya, Pak, jawab Gendhis pelan, tanpa menoleh. Ibu gimana kabarnya? Masih batuk, Pak. Ya Tuhan, kasihan sekali. Padahal dulu ibumu itu orang paling kuat di kampung ini. Ingat nggak? Waktu banjir besar tahun 95. Ibumu yang angkat aku sama motor waktu aku nyaris tenggelam? Hebat sekali dia dulu. Gendhis hanya mengangguk kecil. Pak Camat menghela napas panjang. Napas yang terdengar sangat dramatis. Kalau ada apa-apa bilang ya, Gendhis. Bapak kan selalu siap bantu rakyat kecil. Motor itu kembali menyala dan pergi. Gendhis menatap bekas roda motor yang meninggalkan lumpur di tanah kering. Siap bantu rakyat kecil, katanya. Tapi minggu lalu saat ia datang ke kantor kecamatan memohon bantuan biaya berobat untuk ibunya, Pak Camat sedang rapat di kota. Dan stafnya bilang, bantuan untuk warga miskin sudah habis kuotanya tahun ini. Kuota. Hidup ibunya ternyata ada kuotanya. Gendhis tertawa kecil. Tawa yang kering, tanpa suara. Ironis sekali.
Dulu ibunya menyelamatkan nyawa Pak Camat. Kini nyawa ibunya tak masuk kuota bantuan. Ia mengangkat keranjang baju basah, berat sekali di tangannya yang kurus. Langkahnya pelan menuju rumah kecil berdinding gedek, atapnya banyak yang bocor. Di dalam, ibunya pasti sudah menunggu dengan batuk yang semakin dalam. Saat melewati pohon jati tua, Gendhis berhenti sejenak. Ia meletakkan keranjang, lalu mendekatkan telapak tangannya ke batang pohon itu, tempat ayahnya dulu sering duduk. "Ayah, Gendhis sudah berusaha," bisiknya, "tapi kok semakin hari semakin susah ya?" Angin kembali bertiup. Daun jati berguguran lagi, kali ini lebih banyak. Seolah pohon itu ikut menangis. Gendhis mengangkat keranjangnya kembali. Ia harus kuat. Besok ibunya harus ke dokter desa. Dan baju batik lusuh itu harus kering sebelum matahari tenggelam. Di belakangnya, sungai tetap mengalir. Jernih, dingin, tak peduli pada air mata yang jatuh ke dalamnya. Dan di depan sana, di rumah kecil yang hampir roboh itu, seorang ibu tua menunggu anak gadisnya pulang, dengan batuk yang semakin dalam, dan harapan yang semakin tipis. Seperti baju batik di keranjang Gendhis, masih ada, tapi sudah nyaris tak lagi utuh. Malam itu angin berhembus dingin dari celah-celah dinding gedek. Lampu minyak kecil di sudut rumah hanya mampu menerangi wajah Sumiati separuh. Wajah yang sudah terlalu banyak kerut untuk usia yang sebenarnya belum begitu tua. Batuknya baru saja reda, tapi napasnya masih tersengal, seperti orang yang baru lari jauh. Gendhis duduk di samping dipan bambu, tangannya memegang tangan ibunya yang dingin dan kurus. Jari-jari Sumiati penuh kapalan, tapi kini terasa rapuh, seperti daun kering yang tinggal satu tarikan angin lagi untuk lepas dari tangkai. "Gendhis," suara Sumiati serak, tapi lembut. "Dekat sini, Nak. Ibu mau cerita." Gendhis menggeser duduknya lebih dekat. Bau obat gosok dan kamper dari tubuh ibunya menusuk hidung, tapi ia tak bergeming. Bau itu sudah menjadi bagian dari rumah mereka selama bertahun-tahun. "Ibu mau cerita tentang bapakmu," lanjut Sumiati, matanya menatap ke langit-langit yang berlubang. "Sebelum ibu benar-benar lupa, sebelum ibu tak bisa cerita lagi." Dada Gendhis langsung sesak. Ia tahu ibunya tak pernah bicara tentang ayah kecuali benar-benar ingin. Dan setiap kali bicara, selalu ada air mata yang mengalir tanpa suara. "Dulu," Sumiati mulai, suaranya seperti angin yang berusaha melewati celah sempit. "Bapakmu itu orang paling baik yang pernah ibu kenal. Bukan karena dia kaya, kamu tahu kita dulu miskin sekali. Tapi karena dia punya hati yang tak pernah menghitung untung rugi kalau menolong orang." Gendhis hanya mengangguk pelan. Ia sudah sering mendengar cerita ini, tapi malam ini terasa berbeda. Lebih berat, lebih dalam. "Ingat nggak, waktu kamu masih kecil, ada banjir besar? Rumah kita sampai lutut airnya. Bapakmu nggak tidur 3 hari 3 malam. Nak, dia bolak-balik antar orang-orang tua ke tempat yang lebih tinggi. Dia angkat Mbok Siti yang kakinya sudah tak bisa jalan. Dia kasih makan anak-anak tetangga yang orang tuanya tak pulang-pulang. Dia bahkan kasih baju terakhir yang kering punya dia ke Pak Mardi yang menggigil kedinginan." Air mata Sumiati mulai jatuh. 1 tetes, 2 tetes, lalu tak terbendung lagi. "Padahal kita sendiri kekurangan, Gendhis. Beras tinggal sedikit, baju kering tinggal 2 setel. Tapi bapakmu bilang, kalau kita masih bisa berdiri, berarti kita masih lebih beruntung dari yang lain." Gendhis menunduk. Ia ingat betul wajah ayahnya yang selalu tersenyum meski badannya basah kuyup dan perutnya kosong. Senyum yang kini hanya tinggal kenangan. "Terus, waktu bapakmu sakit," suara Sumiati bergetar hebat, "waktu batuknya sudah berdarah, dia masih saja menolak obat yang mahal. Katanya, biar uangnya buat Gendhis sekolah. Biar dia tak seperti kita, susah terus. Padahal dia tahu, kalau dia tak minum obat itu, dia tak akan lama." Kali ini Gendhis tak kuat lagi. Tangisnya pecah pelan, tapi dalam.
Ia menundukkan kepala sampai hampir menyentuh tangan ibunya. "Kenapa Bapak baik sekali, Bu?" tanyanya lirih. Suaranya pecah. "Kenapa orang sebaik Bapak malah pergi duluan? Kenapa yang baik selalu yang menderita?" Sumiati mengangkat tangan kurusnya, pelan-pelan mengusap kepala Gendhis. Gerakannya lambat, lemah, tapi penuh kasih. "Karena orang baik tak pernah minta balas, Nak. Mereka cuma memberi. Dan Tuhan, kadang caranya memang tak kita pahami." Ruangan terdiam. Hanya suara angin dan batuk kecil Sumiati yang sesekali terdengar. Lalu ibunya berbicara lagi, kali ini lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Gendhis, ibu tak lama lagi. Paru-paru ibu ini sudah terlalu lama berteman batuk. Ibu tahu, ibu sudah pasrah." "Jangan bilang begitu, Bu." Gendhis menggeleng keras, air matanya menetes ke tangan ibunya. "Dengar dulu." Sumiati memotong lembut. "Ibu cuma minta satu hal. Jangan biarkan kebaikan bapakmu mati bersamanya. Jangan biarkan hati yang dia tanam di dadamu layu hanya karena hidup ini kejam. Janji sama ibu, kamu akan jadi seperti bapakmu. Baik, tanpa pamrih. Meski orang lain tak balas, meski kamu sendiri kekurangan." Gendhis menatap ibunya. Matanya bengkak, tapi ada sesuatu yang menyala di dalamnya, cahaya kecil yang hampir padam, tapi masih bertahan. "Ibu yakin," lanjut Sumiati, "suatu hari nanti, kebaikan itu akan kembali. Mungkin bukan ke ibu, mungkin bukan ke kamu, tapi ke anakmu, atau anak dari anakmu. Kebaikan itu seperti benih, Gendhis. Ditancepin di tanah yang keras sekalipun, dia tetap akan tumbuh. Pelan, tapi pasti." Gendhis tak bisa bicara lagi. Ia hanya memeluk tangan ibunya erat-erat, seperti takut kalau dilepas, tangan itu akan lenyang selamanya. Di luar, angin semakin kencang. Atap seng berderit. Tapi di dalam hati Gendhis, ada sesuatu yang baru lahir. Tekad. Gendhis janji, "Bu." Akhirnya ia berbisik, suaranya parau tapi teguh. "Gendhis akan jadi seperti Bapak. Gendhis akan terus baik, meski tak ada yang melihat, meski tak ada yang membalas. Gendhis akan jaga kebaikan Bapak, sampai napas terakhir." Sumiati tersenyum. Senyum yang lemah, tapi paling indah yang pernah Gendhis lihat dalam beberapa tahun terakhir. "Itu anak ibu," bisiknya. "Itu darah bapakmu." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Sumiati tertidur tanpa batuk mengganggu. Wajahnya tenang, seperti orang yang sudah menunaikan tugas terakhirnya. Dan Gendhis tetap duduk di samping dipan, memegang tangan ibunya sepanjang malam. Tak tidur, tak bergerak, hanya menangis pelan, bukan karena sedih semata, tapi karena ia baru saja menerima warisan paling berharga yang pernah dimiliki keluarganya. Warisan yang tak bisa diukur dengan uang. Warisan yang tak akan pernah pudar, meski tubuh mereka nanti kembali ke tanah. Kebaikan. Langit sudah jingga tua ketika Gendhis menuruni jalan setapak menuju sungai. Embun sore mulai turun, udara dingin menusuk kulit telanjang lengannya. Di tangan kanannya tergantung 2 buah bambu besar yang diikat tali rafia, di bahunya kain gendongan tua yang sudah bolong-bolong. Ia harus cepat. Ibu sedang demam lagi malam ini, dan air yang tersisa di tempayan tinggal sedikit. Sungai terlihat sepi. Hanya suara air yang mengalir pelan dan burung-burung malam yang mulai berkicau. Gendhis berlutut di batu besar yang biasa jadi tempatnya mengambil air, mencelupkan bambu satu persatu. Air dingin menyentuh jari-jarinya, mengingatkan betapa kurus tangan itu sekarang. Tulang-tulangnya sudah hampir menonjol di bawah kulit. Saat bambu kedua hampir penuh, semak-semak di seberang sungai bergoyang keras. Gendhis menoleh perlahan. Dari balik daun-daun lebar, sesuatu bergerak. Bukan manusia, bukan anjing liar, melainkan sesosok makhluk berbulu kuning kecoklatan dengan garis-garis hitam yang khas. Tubuhnya kecil, mungkin seukuran anjing kampung besar,
Tapi jelas sekali itu anak macan. Belum dewasa. Masih remaja. Matanya yang kuning keemasan menatap Gendhis dengan tatapan yang membuat jantung gadis itu berhenti sejenak. Ia pernah mendengar cerita para pemburu. Macan di hutan sebelah kadang turun kalau kelaparan. Tapi anak macan sendirian, tanpa induk, itu tak pernah ada dalam cerita. Macan kecil itu berjalan tertatih. Setiap langkahnya gemetar. Kaki depan kanannya terangkat sedikit, penuh luka menganga, darahnya masih menetes pelan. Bulu-bulu di tubuhnya kusut dan berdarah di beberapa tempat. Ia terlihat seperti baru saja bertarung habis-habisan, dan kalah. Gendhis secara naluri mundur selangkah. Bambu yang sudah penuh air hampir terjatuh. Napasnya tersengal. Tapi macan itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri di tepi air, menatap Gendhis dengan mata yang memohon. Lalu, dengan langkah yang terpincang-pincang, ia mendekat. Gendhis ingin lari. Kakinya sudah siap melangkah. Tapi ada sesuatu dalam cara macan itu berjalan, bukan ancaman, melainkan keputusasaan, yang membuatnya terpaku. Macan kecil itu berhenti tepat di depannya. Kepalanya tertunduk. Napasnya tersengal-sengal. Lalu, dengan gerakan yang hampir tak masuk akal, ia mengangkat kepalanya, menggigit ujung kain baju Gendhis yang menjuntai, dan menarik. Pelan, lemah, tapi penuh maksud. Seperti anak kecil yang menarik-narik baju ibunya karena ingin dibawa ke suatu tempat. Gendhis menahan napas. Tubuhnya kaku. Air mata sudah menggenang di sudut matanya, bukan karena takut semata, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. "Ibu macanmu mana?" bisiknya tanpa sadar. Suaranya bergetar. Macan kecil itu menarik lagi. Lebih kuat kali ini. Lalu ia berbalik, berjalan beberapa langkah ke arah semak, menoleh ke belakang, memastikan Gendhis mengikuti. Dan Gendhis, tanpa tahu mengapa, melangkah. 2 bambu air ia tinggalkan di tepi sungai. Kakinya bergerak sendiri, mengikuti makhluk liar yang seharusnya ia takuti itu. Setiap langkah terasa seperti melanggar semua akal sehat yang pernah diajarkan ibunya. Jangan dekati binatang buas. Tapi hati kecilnya berbisik lain. Binatang ini sedang meminta tolong. Mereka masuk ke dalam semak belukar. Cahaya sore semakin redup. Macan kecil itu berjalan semakin lambat, sesekali tersungkur, lalu bangkit lagi. Darahnya meninggalkan jejak di daun-daun kering. Akhirnya, di balik rumpun bambu yang tinggi, Gendhis melihatnya. Induk macan. Terbaring tak bergerak di tanah berlumur darah. Tubuhnya besar, megah, tapi kini hanya jadi bangkai yang dingin. Di lehernya ada luka sobek dalam, mungkin jerat pemburu. Di sampingnya, 2 anak macan lain sudah tak bernyawa lagi. Tubuh kecil mereka remuk seperti diinjak sesuatu yang berat. Hanya satu yang selamat, yang kini berdiri di samping Gendhis, menggigit ujung bajunya lagi, kali ini dengan kepala tertunduk di depan tubuh induknya. Dunia seolah berhenti. Gendhis jatuh berlutut. Air matanya mengalir tanpa suara. Bukan karena takut, bukan karena ngeri, tapi karena ia mengenali perasaan itu. Perasaan kehilangan yang terlalu dini, terlalu kejam, terlalu tak adil. Macan kecil itu mendekat ke tubuh induknya, menggosok-gosokkan kepala di bulu yang sudah dingin. Lalu ia mengeluarkan suara yang bukan raungan, bukan geraman, melainkan tangisan. Tangisan anak yang baru saja jadi yatim. Gendhis menutup mulutnya dengan tangan. Isakannya tertahan, tapi tubuhnya gemetar hebat. Ia teringat ayahnya yang meninggal di dipan bambu, batuk darah sampai napas terakhir. Ia teringat ibunya yang kini terbaring lemah, menunggu air yang tak pernah ia bawa pulang malam ini. Ia teringat janjinya malam itu, akan terus baik, meski dunia tak pernah balas. Dengan tangan gemetar, Gendhis merobek ujung kain gendongannya yang sudah tua. Ia mendekat, perlahan sekali, ke arah macan kecil yang masih menangis di samping induknya. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tak mundur. Ia membungkus kaki yang paling berdarah dengan kain itu.
Macan kecil itu menatapnya. Matanya basah. Lalu, dengan gerakan yang sangat pelan, ia menundukkan kepala, seperti menerima. Gendhis tak tahu harus berbuat apa lagi. Ia hanya duduk di sana, di tengah hutan yang mulai gelap, di samping anak macan yatim yang baru saja kehilangan segalanya. Malam menjelang. Di kejauhan, suara ibunya yang batuk pasti sudah memanggil-manggil namanya. Tapi Gendhis tak bergerak. Ia hanya memeluk lututnya sendiri, menangis tanpa suara, sementara anak macan itu akhirnya meringkuk di sampingnya, mencari kehangatan dari satu-satunya makhluk yang malam itu memilih untuk tidak lari darinya. Dua anak yatim. Di tengah hutan yang tak peduli. Gendhis belum bergerak dari tempatnya semalam. Anak macan kecil itu meringkuk di sampingnya, hangat dan lelap setelah luka-lukanya dibalut kain robek. Langit baru saja berubah kelabu, embun pagi masih menempel di daun-daun. Ia harus pulang. Ibu pasti gelisah semalaman. Tapi kakinya terasa berat, seperti ditarik tanah. Ia baru saja menggendong anak macan itu dengan hati-hati, bermaksud mencari jalan pulang lewat tepi hutan, ketika suara rantai besi bergemeretak keras memecah kesunyian. Gendhis membeku. Di depannya, tak sampai 20 langkah, seekor harimau besar terjerat. Tubuhnya yang agung, yang seharusnya berlari bebas di rimba, kini terikat erat oleh tali kawat baja yang digigit ke kaki depan kanannya. Darah mengucur deras dari luka sobek yang dalam. Setiap ia bergerak, kawat itu semakin menggigit daging, tulangnya hampir terlihat. Ia menggeram pelan, bukan karena marah, tapi karena kesakitan yang tak tertahankan. Matanya, kuning keemasan yang sama dengan anak macan di gendongan Gendhis, menatap lurus ke arahnya. Gendhis menahan napas. Jantungnya berdegup kencang sampai terasa di tenggorokan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Kaki kanannya sudah mundur setengah langkah, siap berlari. Pikirannya berteriak, "Lari, Gendhis. Ini bukan anak macan kecil. Ini raja hutan. Kalau ia lepas, kau dan anak macan ini akan jadi santapan pertama." Tapi kaki kirinya tak bergerak. Di kepalanya, suara ibunya malam itu kembali bergema, lemah tapi tegas. "Selalu tolong sesama makhluk hidup di dunia ini, Nak. Manusia, binatang, bahkan pohon yang hampir patah. Semua sama. Mereka punya nyawa. Mereka juga takut mati. Mereka juga punya anak yang menunggu pulang." Gendhis menatap harimau itu lagi. Hewan besar itu kini tak lagi menggeram. Ia hanya menatap, napasnya tersengal berat. Di lehernya tergantung anak panah kecil, mungkin racun dari pemburu. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba duduk, tapi kawat menariknya kembali ke tanah. Darah semakin banyak mengalir. Di samping kaki harimau itu, Gendhis melihat sesuatu yang membuat dadanya seperti ditusuk belati. Jejak kaki kecil. Jejak anak macan yang semalam ia temukan. Harimau ini adalah induknya. Induk yang semalam ia kira sudah mati di dekat anak-anaknya ternyata masih hidup. Berjuang mencari anaknya yang tersisa, sampai akhirnya terperangkap jebakan kejam yang dipasang warga untuk menangkap babi hutan. Gendhis menatap anak macan di gendongannya. Anak itu terbangun, mengeluarkan suara kecil, menatap induknya dengan mata basah. Air mata Gendhis jatuh tanpa suara. Ia ingat ayahnya yang meregang nyawa karena tak ada obat. Ia ingat ibunya yang kini mungkin sudah tak sadarkan diri karena kehabisan napas menunggunya. Ia ingat janji yang baru ia ucapkan 2 malam lalu. Akan terus baik, meski dunia tak pernah balas. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan langkah yang hampir tak terasa, Gendhis meletakkan anak macan itu di tanah. Anak itu langsung berlari tertatih ke arah induknya, menggosok-gosokkan kepala di kaki yang berdarah. Harimau besar itu menunduk, menjilat anaknya pelan, meski setiap gerakan membuatnya meringis kesakitan. Gendhis mendekat. 1 langkah. 2 langkah. Ia tahu satu gerakan salah saja, harimau itu bisa menerkamnya dengan kaki yang masih bebas. Tapi matanya,
Mata harimau itu tak lagi liar. Hanya lelah. Hanya pasrah. Gendhis berlutut di depan kawat baja itu. Tangan kanannya gemetar saat menyentuh kawat yang sudah licin oleh darah. Ia mencari-cari pengaitnya, tapi tangannya terlalu kecil, terlalu lemah. Darah harimau mengotori jari-jarinya, hangat dan lengket. Harimau itu menggeram pelan, bukan ancaman, tapi seperti memohon agar ia berhenti, agar ia tak celaka. Gendhis menangis terseduh. Maaf aku lambat, bisiknya, suaranya pecah. Maaf aku manusia, maaf karena manusia yang buat kamu begini. Ia menemukan pengaitnya. Dengan sekuat tenaga, ia menariknya. Jari-jarinya berdarah teriris kawat, tapi ia tak peduli. Satu tarikan lagi. Lalu satu lagi. Kawat itu akhirnya mengendur. Harimau besar itu menarik kakinya perlahan. Luka di kakinya menganga lebar, tulangnya terlihat. Ia tersungkur, napasnya tersengal. Tapi matanya menatap Gendhis dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan marah, bukan ancaman, melainkan terima kasih. Gendhis jatuh duduk di tanah. Tubuhnya lemas. Darah dari jari-jarinya bercampur dengan darah harimau di tanah. Harimau itu mencoba berdiri. Gagal. Lalu mencoba lagi. Kali ini berhasil, meski pincang berat. Ia menunduk, menjilat anaknya sekali lagi, lalu menoleh ke arah Gendhis. Sejenak mereka saling tatap. Lalu, dengan langkah yang sangat pelan, harimau besar itu berjalan mendekat. Gendhis tak bergerak. Ia sudah pasrah. Tapi harimau itu hanya menundukkan kepala, menggosokkan hidungnya pelan di tangan Gendhis yang berdarah, sekali saja, seperti salam perpisahan. Lalu ia berbalik, memanggil anaknya dengan suara lirih. Anak macan itu menoleh ke Gendhis, matanya basah. Lalu berlari mengikuti induknya yang berjalan tertatih ke dalam hutan. Gendhis tetap duduk di sana, menatap punggung mereka yang perlahan menghilang di antara pepohonan. Darah masih mengalir dari jari-jarinya, tapi dadanya terasa penuh. Ia menangis lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena ia baru saja melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan bisa ia lakukan. Ia baru saja menyelamatkan nyawa yang seharusnya ia takuti. Dan dunia, untuk sesaat, terasa sedikit lebih adil. Gendhis tak tahu berapa lama ia duduk bersandar di pohon jati tua itu. Tubuhnya lemas, seperti semua darah dan tenaga sudah tercurah bersama kawat baja yang baru saja ia lepaskan. Jari-jarinya masih berdarah, bajunya basah oleh darah harimau dan keringatnya sendiri. Napasnya tersengal. Matanya kosong menatap tanah yang berlumur merah kehitaman. Hutan sudah mulai gelap. Burung-burung malam mulai bernyanyi lagu duka. Ia hampir tertidur karena kelelahan ketika suara langkah pelan mendekat. Gendhis menoleh perlahan. Tubuhnya menegang lagi. Dari balik semak, harimau besar itu kembali muncul. Pincang berat, darah masih mengalir dari kakinya, tapi matanya kini tenang. Di sampingnya, anak macan kecil berjalan dengan langkah yang lebih mantap, meski masih tertatih. Mereka berhenti beberapa langkah di depan Gendhis, saling menatap seolah sedang berbicara dalam bahasa yang tak pernah dipahami manusia. Anak macan itu mengeluarkan suara kecil, seperti merengek. Ia menoleh ke induknya, lalu ke Gendhis, lalu kembali ke induknya. Seperti anak yang sedang memohon sesuatu. Harimau besar menatap Gendhis lama sekali. Lalu ia melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Setiap langkahnya terdengar seperti detik-detik terakhir kehidupan Gendhis. Gadis itu tak bergerak. Ia terlalu lelah untuk lari. Terlalu lelah bahkan untuk takut lagi. Hanya matanya yang melebar, air mata menggenang tanpa jatuh. Harimau itu berhenti tepat di depannya. Jaraknya tak lebih dari 2 depa. Napas hangatnya terasa di wajah Gendhis. Tubuh besar itu menunduk perlahan, hingga kepala raksasanya hampir menyentuh tanah. Lalu ia menganga. Rahangnya terbuka lebar.
Gendhis melihat gigi-gigi tajam yang bisa meremukkan tulangnya dalam sekejap. Ia menutup mata. Pasrah. Tapi yang keluar bukan cakar atau taring, melainkan suara. Raungan yang sangat keras, menggetarkan tanah, mengguncang daun-daun, membuat burung-burung terbang ketakutan dari ranting. Raungan itu bukan ancaman. Ia penuh duka, penuh terima kasih, penuh sesuatu yang terlalu besar untuk diucapkan dengan kata. Dan dari dalam mulut harimau itu, sesuatu terjatuh. Benda kecil, berkilau ungu terang, jatuh ke tanah berlumur darah dengan suara denting halus. Berlian, sebesar telur ayam, bercahaya seperti bintang yang jatuh ke bumi. Cahayanya menerangi wajah Gendhis, menerangi darah di tangannya, menerangi air mata yang akhirnya jatuh tanpa suara. Harimau besar itu menunduk lebih dalam. Anak macan mengikuti, kepala kecilnya menyentuh tanah. Mereka memberi hormat. Lalu, tanpa suara lagi, keduanya berbalik. Langkah harimau besar masih pincang, tapi kini lebih tegap. Anak macan berlari kecil di sampingnya. Mereka masuk ke dalam kegelapan hutan, bayangan kuning kecoklatan yang perlahan lenyap di antara pohon-pohon. Gendhis tetap duduk, menatap berlian ungu itu yang masih memancarkan cahaya lembut. Ia merangkak mendekat, tangannya gemetar saat mengambilnya. Benda itu hangat, seperti ada denyut kehidupan di dalamnya. Malam itu, Gendhis pulang dengan langkah gontai. Berlian disembunyikan di balik kain gendongannya yang sudah robek-robin. Ia tak ingat bagaimana ia melewati hutan, bagaimana ia membuka pintu rumah kecilnya yang reot. Yang ia ingat hanya wajah ibunya yang terbangun dari dipan, mata penuh ketakutan karena anaknya tak pulang semalaman. "Gendhis, nak, kamu dari mana?" Suara Sumiati serak, hampir hilang. Gendhis tak menjawab. Ia hanya berlutut di samping dipan, mengeluarkan berlian ungu itu dari balik kain, lalu meletakkannya di tangan ibunya yang kurus. Sumiati menatap benda itu. Matanya membelalak. Napasnya terhenti sejenak. "Ini, apa?" bisiknya. Gendhis menangis. Kali ini bukan tangis duka. "Ibu, ini dari harimau yang Gendhis tolong. Dia kasih ini, untuk kita." Malam itu mereka tak tidur. Pagi harinya, berlian ungu itu dibawa ke kota oleh Pak Mardi, satu-satunya tetangga yang punya motor. Ia kembali 2 hari kemudian dengan mata tak berkedip, membawa sebuah amplop tebal yang belum pernah dilihat siapapun di kampung itu seumur hidup. Uangnya cukup untuk membeli rumah bata yang kokoh, untuk membawa Sumiati ke dokter terbaik di ibu kota, untuk pengobatan yang dulu hanya bisa mereka lihat di televisi tetangga. 6 bulan kemudian, Sumiati sudah bisa berjalan lagi. Batuknya hilang. Pipinya kembali penuh. Ia menari jaipong di hajatan kampung, seperti dulu, dan semua orang menangis melihatnya. Gendhis tak lagi mencuci di sungai. Ia membangun sumur di halaman rumah baru mereka. Ia membuka sekolah kecil gratis untuk anak-anak miskin di kampung. Setiap pagi ia mengajar membaca, menulis, dan yang paling penting, kebaikan. Di dinding rumah mereka tergantung kain gendongan tua yang robek-robin, penuh noda darah yang sudah mengering. Di sampingnya, berlian ungu itu diletakkan dalam kotak kaca kecil. Bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk diingat. Setiap malam, sebelum tidur, Sumiati dan Gendhis duduk di teras. Mereka tak banyak bicara, hanya saling memegang tangan, menatap langit yang penuh bintang. Kadang-kadang, dari kejauhan, terdengar raungan samar di dalam hutan. Raungan yang dalam, penuh tenang. Dan Gendhis tahu, itu bukan ancaman. Itu salam. Salam dari 2 makhluk yang pernah ia selamatkan, yang kini hidup bebas di rimba, dan yang telah membalas kebaikan dengan cara yang tak pernah terbayangkan siapapun. Kebaikan memang tak pernah sia-sia. Kadang ia kembali berupa obat, kadang berupa umur panjang, dan kadang ia kembali dalam bentuk berlian ungu yang bersinar di kegelapan, mengubah duka menjadi cerita yang berakhir bahagia.